Evaluasi kebijakan PPH administrasi modern. Dari kelompok 3. Menceritakan tentang sejarah PPH di Indonesia. Sebelum dikenal sebagai nama PPH, pemerintahan kolonial Hindia Belanda menerapkan berbagai pajak atas penghasilan dengan sistem yang membeda-bedakan subjek pajaknya, seperti pajak rumah tangga, ordonasi pajak pendapatan, ataupun ordonasi pajak perseroan. Merdeka, Indonesia mengadaptasi aturan lama dan merenovasinya. Lahirlah Undang-Undang 04 tahun 1952 yang menjadi fondasi pajak nasional. Pajak di sini bukan lagi sebagai alat penjajahan, melainkan sebagai sumber dana untuk pembangunan negara yang baru saja lahir. Pada momen krusial, pemerintah menyatukan pajak orang pribadi dan pajak badan dalam satu payung hukum, yaitu pada Undang-Undang 07 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dalam Undang-Undang PPH. Disinilah sistem self assessment resmi dimulai. Pada era modernisasi, Undang-Undang PPH mengalami banyak perubahan, yaitu pertama perubahan pada tahun 1994, perubahan penyesuaian tarif pajak. Selanjutnya, pada era modernisasi, Undang-Undang PPH mengalami banyak perubahan, yaitu perubahan pertama pada tahun 1994 melakukan penyesuaian tarif pajak dan peluasan objek pajak. Dan yang kedua, pada tahun 2000 terjadinya restrukturisasi tarif pajak bagi pajak pribadi dan badan. Dan yang ketiga, pada 2008 mengalami perubahan, yaitu signifikan seperti penurunan tarif PPH badan secara bertahap menjadi tarif tunggal. Lebih adaptif dengan penambahan lapisan tarif berkeadilan serta integratif menjadi NPWP untuk efisiensi administrasi. Kebijakan pajak penghasilan atau PPH. PPH merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan atas penghasilan diterima dalam 1 tahun pajak. Kebijakan PPH memiliki peran yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar negara sekaligus sebagai alat pemerataan ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya mengumpulkan dana untuk membiayai pembangunan, tetapi juga mengatur perekonomian, mendorong investasi, serta mengurangi kesenjangan pendapat melalui penerapan tarif pajak progresif. Jika dilihat dari sisi keberhasilan, kebijakan PPH di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik. PPH masih menjadi kontributor utama penerimaan pajak negara dan sistem administrasi pajak semakin modern dengan adanya digitalisasi seperti e-filing, e-form, dan e-Bupon. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif pajak seperti PPH final UMKM sebesar 0,5% insentif pajak saat pandemi, serta super tax deduction untuk kegiatan penelitian dan pelatihan vokasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PPH tidak hanya berfungsi untuk memungut pajak, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan PPH masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satu masalah utama adalah tax ratio Indonesia yang masih tergolong sangat rendah, yaitu sekitar 10-11% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka ini menunjukkan bahwa potensi pajak belum tergali secara maksimal. Selain itu, tingkat kepatuhan WP juga masih sangat rendah, terutama pada sektor informal yang jumlahnya sangat besar. Banyak masyarakat yang belum memiliki literasi pajak yang memadai, sehingga masih terjadi penghindaran pajak dari ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak. Masalah lain yang dihadapi adalah basis pajak yang masih sempit. Penerimaan pajak masih sangat bergantung pada pegawai sektor informal dari perusahaan besar, sementara sektor informal yang jumlahnya lebih besar masih sulit dijangkau oleh sistem perpajakan. Di sisi lain, sebagian WP juga menganggap aturan PPH cukup kompleks dan rumit, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam penghitungan dan pelaporan pajak.
Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan PP secara keseluruhan. Sedangkan PPH di Indonesia dapat dikatakan sudah berjalan ke arah yang baik dan terus mengalami perbaikan, terutama melalui digitalisasi dan pemberian insentif pajak. Namun, masih diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan kepatuhan WP, memperluas basis pajak, serta meningkatkan literasi perpajakan masyarakat. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan kebijakan PPH dapat menjadi lebih efektif, adil, dan mampu mendukung pembangunan nasional secara keberlanjutan. Evaluasi dan dampak kelemahan administrasi. Di sini ada 4. Yang pertama, apa sih kelemahan administrasi? Kelemahan administrasi itu adalah kegagalan dalam pengelolaan sistem informasi, perdokumentasian, dan koordinasi sumber daya yang menyebabkan sebuah organisasi itu tidak terhambat. Ini bukan soal salah ketik, tapi soal sistem yang tidak berjalan. Yang kedua, yaitu gejala atau indikator kelemahan administrasi. Sebelum dampak besar terjadi, biasanya itu muncul gejala-gejala seperti yang pertama, data redundant, yang kedua, miscommunication, yang ketiga, penumpukan berkas, dan yang keempat, prosedur berbelit. 3. Dampak nyata atau the domino effect. Kelemahan administrasi akan memicu efek domino yang merugikan. Yang pertama, merugikan finansial, yang kedua, aspek hukum, yang ketiga, penurunan citra atau reputasi, yang keempat, pengambilan keputusan yang salah. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu metode evaluasi atau cara memperbaikinya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, organisasi perlu metode seperti analisis bahan kerja, digitalisasi sistem, dan penyusunan SOP yang baru. Reformasi pajak Indonesia adalah sebuah membawa transformasi ekosistem sistematik yang bukan bersifat sosial, namun bersifat ekosistem nasional. Tujuannya transparan, optimal, dan potensi secara fisikal Indonesia keberlanjutan. Kedua, modernisasi administrasi sistem, yaitu adanya DJP baru secara online tanpa antri panjang ke kantor pajak. Sistem tersebut ada satu pertama, e-filing. E-filing itu adanya pajakan yang di mana saja dan kapan saja tanpa antri dan ke kantor pajak. Kedua, adanya integrasi perbankan. Itu e-billing, satu klik satu kode yang ada di server dan komen hilang. Konteks itu pengelola data secara real time dan memantau wajib pajak. Ada perubahan data, adanya 15% dan 10% di wajib pajak. Udah itu aja lah. Sistem self-assessment adalah sistem di mana wajib pajak membayar, menghitung, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pemerintah hanya mengawasi dan memeriksa jika ada kesalahan. Sistem ini sengaja dibuat agar meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam membayar pajak. Masalahnya banyak wajib pajak yang tidak lapor atau sengaja mengecilkan penghasilannya, sehingga akibatnya potensi pajak bocor setara 6,4% dari PDB setiap tahun. Makanya banyak konteks di mana data SPT tidak cocok dengan rekening bank atau transaksi e-commerce. Sistem langsung mendeteksinya. Sistem self-assessment tetap berjalan, tapi negara punya mata yang lebih tajam. Dalam kebijakan PPH. Dalam kebijakan terbaru, natura pajak adalah suatu pemberian dari pemberi untuk pegawai selain uang tunai. Contohnya seperti mobil dinas, rumah dinas, fasilitas kesehatan, dan voucher atau bahkan hadiah tertentu. Dalam kebijakan terbaru, pajak penghasilan atau yang biasa kita sebut PPH. Natura pajak mendapatkan konsentrasi penuh dari pemerintah karena pemerintah ingin menciptakan sistem pajak yang adil dan transparan. Sebelumnya, natura pajak ini menciptakan ketidakseimbangan antara pegawai yang mendapatkan uang tunai dan pegawai yang mendapatkan fasilitas penuh berupa barang.
Dengan demikian, pemerintah ingin menciptakan sistem pajak yang adil dan transparan di seluruh Indonesia. Tetapi pemerintah tetap memikirkan aspek sosial dan produktivitas kerja. Kesimpulannya, kebijakan pajak penghasilan atau yang biasa kita sebut PPH dalam administrasi pajak modern bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi digital. Modernisasi administrasi pajak mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya seperti pelaporan dan pembayaran pajak secara langsung atau bisa juga dengan secara elektronik, sekaligus meningkatkan pengawasan dan kepatuhan. Meskipun masih terdapat tantangan seperti tingkat literasi digital dan keamanan data, secara keseluruhan kebijakan ini mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara serta kualitas pembayaran administrasi pajak. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar sistem perpajakan modern ini dapat berjalan secara baik. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're